Berawal dari keprihatinan terhadap kenakalan remaja yang semakin marak di Jawa Barat, Gubernur Deddy Mulyadi meluncurkan program pembinaan karakter dengan mengirim anak-anak yang bermasalah ke barak militer. Program ini disebut sebagai langkah nyata untuk menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, dan kebiasaan positif pada remaja yang sering terlibat tawuran, mengkonsumsi narkoba, merokok, hingga membuat resah lingkungan sekolah. Sejak dimulai pada 2 Mei 2025, Pemprov Jabar telah kirim puluhan siswa ke barak TNI di Purwakarta dan Bandung. Mereka diseleksi berdasarkan pelanggaran berat yang mereka lakukan di lingkungan pendidikan dan sosial. Program ini juga didukung dengan anggaran pemerintah daerah sebesar 6 miliar rupiah yang digunakan untuk pakaian, konsumsi, dan tenaga pelatih. Selama menjalani pembinaan, siswa tetap mendapatkan pembelajaran formal dari guru-guru yang didatangkan langsung ke lokasi. Tidak hanya melibatkan aparat TNI sebagai pelatih, program ini juga melibatkan orang tua secara aktif. Menariknya, seiring berjalannya program, muncul fenomena baru di masyarakat. Sejumlah orang tua, khususnya para ibu, datang langsung untuk memohon agar anak mereka dikirimkan ke barak militer, meskipun sebagian tidak masuk dalam kategori nakal. Salah satunya adalah Ibu Juju warga Karawang yang menyatakan putus asa menghadapi perilaku nakal anaknya. Menurutnya, sejumlah upaya telah ditempuh, namun tidak membawa hasil. Ia pun berharap pelatih militer dapat menjadi obat terakhir yang bisa mengubah hidup anaknya. Ya karena dia kenakalan remajanya gitu. Saya udah capek gitu ya. Namanya orang tua kan nggak boleh capek emang ya. Tapi udah ke dokter ya? Udah ke dokter, udah ke mana-mana, ke kiai apa diobatin. Cuman masih kayak gitu. Barangkali dididik di sini ya, saya bisa berubah. Gubernur Deddy menyambut niat baik para orang tua ini, namun mengingatkan bahwa program ini ditunjukkan untuk remaja yang benar-benar membutuhkan intervensi khusus. Ia juga mengungkapkan keheranannya ketika ada orang tua yang ingin mengirimkan anaknya yang baik-baik saja ke barak hanya untuk mencari kesan disiplin. Kebijakan ini pun menuai tanggapan beragam. Sejumlah tokoh publik seperti Natalius Pigai mendukung program ini dengan alasan bahwa tindakan pembinaan bukan merupakan pelanggaran HAM. Namun Komnas HAM dan pengamat pendidikan meminta evaluasi lebih lanjut mengingat penggunaan lembaga militer untuk mendidik sipil bisa menyisakan dampak psikologis jangka panjang. Kendati begitu, dukungan masyarakat terus mengalir. Sejumlah video menunjukkan para ibu yang menangis haru dan berharap banyak kepada program ini. Bagi mereka, barak militer bukan tempat hukuman, melainkan tempat terakhir untuk merubah anak mereka menjadi generasi yang lebih baik. Ayo mana nyanyinya? Orangnya sudah tahu belum? Siap. Apa ya? Selamat. Siap. Kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang mengirim anak nakal untuk dibina dan dididik ke dalam barak militer menuai sorak, kritik hingga segenggam pertanyaan publik. Lalu patutkah ranah militer menjadi ruang didik? Saya Desvita Bionda akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Kapus Pena TNI Maijen Kristomei Sianturi dalam One on One. Halo, selamat siang Bapak. Apa kabar? Baik ya. Karena kita mau ngobrol-ngobrol sedikit boleh ya Pak ya ini ya terkait dengan dengan lagi nggak sibuk kan Pak? Oke, boleh saya duduk sini ya Pak? Oke. Saat ini saya sudah bersama dengan Kapus Pen TNI Maijen Kristomei Sianturi. Apa kabar Pak? Selamat sebelumnya saya ucapkan ya atas pengangkatannya dan
kemarin berapa hari lalu ulang tahun ya Pak ya? Betul. Ini kayaknya sebagai kado ulang tahun. Selamat ulang tahun juga ya Pak sekalian. Dekat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, ulang tahun naik pangkat. Iya betul sekali. Jadi sebagai kado dari ulang tahun ya Pak. Gitu. Oke Pak, ini kita juga kan membicarakan hal yang lagi hangat di masyarakat nih terkait dengan pendidikan karakter anak di barak militer begitu ya. Ini kan memang ada pro dan kontranya. Tapi sebenarnya dari TNI sendiri ini seperti apa sih Pak pembinaan dan pendidikannya untuk si anak nakal dalam tanda kutip ini? Ya, baik, terima kasih Mbak. Sebenarnya kan kita harus mengapresiasi terobosan atau breakthrough dari pemerintah Provinsi Jawa Barat ya Pak Gubernur mempunyai rencana sebagai solusi untuk mencarikan bagaimana sih membina anak-anak di wilayahnya yang dikategorikan nakal, nah, gitu ya. Jadi ini satu terobosan baru. Nah, kalau TNI berdasarkan Undang-Undang TNI Nomor 3 Tahun 2025 sebagai revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 kan, pasal 7-nya tentang tugas TNI adalah operasi militer serang perang, yaitu membantu pemerintah daerah. Nah, inilah salah satu implementasinya. Ketika pemerintah daerah meminta bantuan dari TNI untuk membina masyarakat yang ada di wilayah, ya tentunya TNI akan sesuai dengan amanat undang-undang pasti akan membantu itu gitu ya. Jadi program yang dari pemerintah daerah Jawa Barat, TNI menangkapnya, membuat programnya, ya kita kerjakan. Dan sebenarnya perangkat di TNI sendiri sudah ada. Di Rindam-Rindam itu ada namanya Dodik Bela Negara ya. Itu dari dulu memang digunakan untuk pembinaan-pembinaan kemahasiswaan, terus dari teman-teman dari perusahaan yang ingin membina karyawan-karyawannya untuk pelatihan kedisiplinan. Nah, saya rasa bukan hal yang baru bagi TNI untuk itu, sehingga kami sudah punya ada kurikulumnya. Tinggal kebutuhannya apa nih? Oh, kami pengen meningkatkan kedisiplinan karyawan. Nah, kita buat programnya apa? Oh, kami ingin meningkatkan kinerjanya apa? Gitu. Oh, kami ingin pelatihan pembinaan fisiknya. Kita lihat programnya apa. Itu sudah ada, tinggal dijalankan lagi. Jadi memang TNI juga sudah menyambut baik dan ini sesuai dengan amanat undang-undang ya Pak ya. Jadi TNI tinggal menjalankan saja dari Pemda sendiri ya. Tapi kan ini kan konteksnya adalah anak-anak gitu ya, remaja gitu. Pendekatannya seperti apa yang dilakukan oleh pihak TNI sendiri? Tentunya pasti akan berbeda dengan yang para jurid lainnya begitu ya. Pasti dong. Ini kan kita kan contohnya keinginan adalah meningkatkan rasa kedisiplinannya, bela negaranya misalnya. Ya sudah program-programnya itu, dan kita buat juga secara fun, happy dong, supaya anak-anak juga tidak tertekan di situ kan, gitu ya. Jadi kan intinya itu bagaimana merubah perilaku mereka yang tadinya dikategorikan nakal menjadi anak yang baik, menjadi anak yang disiplin. Contoh misalnya, biasa dia bangun pagi jam 8, jam 9, mau nggak mau kamu paksa bangun jam 4.30 pagi. Nah, setelah bangun, kamu harus ibadah sesuai agama masing-masing. Yang nggak pernah sholat subuh, terpaksa harus sholat subuh misalnya. Yang Kristen yang nggak pernah berdoa, terpaksa harus berdoa dia. Kan itu, dipaksa. Kemudian setelah itu apa? Oh, jam 5, kamu sudah harus siap untuk olahraga pagi. Yang nggak pernah olahraga pagi, terpaksa olahraga pagi dia. Nah, gitu. Kalau nggak, kamu hukum. Nah, gitu ya. Terus kemudian jam 6 pagi, setelah olahraga pagi, 5.30 selesai, mandi dengan cepat, pakai baju dengan cepat, merapikan tempat tidur dengan cepat, perlengkapan dengan cepat. Jam 6 kau sudah harus di meja makan. Nah, makan dengan cepat, tidak boleh lambat, dan tidak boleh ada sisa nasinya. Karena kita memberikan kewasan. Ingat, di luar sana masih banyak saudara-saudara kita yang tidak makan. Nah, jadi jangan kau sia-siakan makan ini. Apapun makannya kau makan. Untuk rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kita hari ini masih dikasih rezeki untuk makan. Nah, nilai-nilai itu yang perlu ditanamkan kepada adik-adik tadi, anak-anak kita tadi. Nah, kemudian jam 7 apel, percayaan terapian, sudah mulai belajar di kelas setelah itu. Nah, artinya guru-gurunya datang juga ke tempat pelatihan mereka itu. Oh, jadi tetap belajar, ada pendidikan formalnya juga ya, dengan mendatangkan guru sekolahnya untuk mereka belajar seperti biasa. Setelah itu baru setelah pelajaran sekolah baru diserahkan lagi kepada pembinanya gitu. Untuk keseharian dengan pelatihan. Nah, harapan kita kan nanti dengan pelatihan selama beberapa hari ini, tubuh ini kan mengadjust, beradaptasi dengan kegiatan. Akhirnya dia terbiasa untuk itu. Kan, yang nggak biasa bangun pagi, terpaksa tubuh itu bangun pagi, akhirnya tubuh itu menyesuaikan. Sama kayak saya dulu misalnya, tidak terbiasa bangun pagi, tapi karena sehari-hari saya harus bangun pagi 4.30, mau nggak mau tubuh saya jam 4.30 pasti bangun. Nah gitu, nggak mau, oh rasanya saya harus olahraga pagi, harus berkeringat pagi-pagi, nggak berkeringat rasanya nggak enak. Nah itu yang kita harapkan. Nah, contoh lagi misalnya, tidak terbiasa dia mencuci bajunya sendiri. Nah, di rumah lempar sana ibunya suruh nyuci. Sekarang mau nggak mau dia harus cuci baju sendiri, cuci pakaian dalam sendiri kan itu. Nah
mensetrika bajunya sendiri. Kalau enggak, siapa mensetrika baju itu, gitu ya. Nah, itu kan akhirnya orang tua akan melihat hasilnya. Wih, anak saya sekarang kok mau bisa nyuci baju sendiri ya, kok bisa nyetrika. Itu kan perubahan itu ya pasti yang diharapkan, diinginkan orang tua di rumah kita masing-masing, gitu ya. Itu ya saya rasa orang tua kan pasti pengen anaknya baik lah ya. Nah, perubahan-perubahan yang signifikan menuju ke arah sana itu yang pasti diharapkan orang tuanya masing-masing gitu, Mbak. Iya, tapi hanya dalam waktu dengan 14 hari tersebut apakah menjadi waktu yang cukup, Pak, dengan perubahan yang signifikan, menjadi anak menjadi disiplin begitu kan, perubahan karakternya gitu. Ya, ini kan masih percobaan ya, Mbak ya. Artinya 14 hari ini suatu terobosan dari pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat yang sangat bagus menurut saya. Tapi kan kita kaitkan dengan anggaran juga nanti kita dari Pemda. Kan anggaran dari Pemda ini. Oh, anggaran dari Pemda ya, Pak ya? Semakin lama berarti kan anggaran semakin besar. Nah, itu yang juga orang tahu. Ini kan artinya bagaimana Pemda berusaha untuk mencari solusi di wilayahnya dengan mengeluarkan biaya dari wilayahnya. Dan itu sesuatu yang positif lah gitu. Jangan kita a priori macam-macam sebelum kita mencoba. Nanti setelah itu kita evaluasi. Oh, ternyata 14 hari kurang cukup, nah, berapa hari bagusnya gitu. Oh, setelah keluar ini ternyata kok tidak ada perubahan. Oke, kita cari metode lain untuk supaya dia keluar dari pelatihan itu sudah berubah, benar-benar berubah. Nah, gitu. Kan kalau kita lihat di video yang kemarin sampai dia ketemu orang tua yang nangis, kenapa? Orang atau anak yang tidak terbiasa pisah sama orang tuanya dalam waktu lama, begitu dia terpisah dengan orang tuanya begitu, dia akan ternyata enak dengan hidup dengan orang tua ya. Itu rasa itu yang apalagi anak umur 15 tahun, 14 tahun, itu begitu kita pisah dengan orang tua, yang tadinya kita nggak dekat sama orang tua, jadi sedih, nangis, Mbak. Itu saya rasakan masalahnya, gitu loh. Ya. Jadi ketika saya dulu masuk dari SMP, lulus SMP, masuk ke SMA Taruna Nusantara, pisah dari orang tua, 3 bulan kemudian baru ketemu. Wah, rasanya ampun-ampun tuh, Mbak. Nah, kita biasanya nggak pernah nangis-nangis, jadi nangis lah gitu ya. Gitu loh. Nah, itu kan rasa itulah yang pengen kita tumbuhkan kepada anak kita tadi, yang tadinya nggak nurut sama orang tuanya, terpaksa, oh ternyata lebih enak itu hidup sama orang tua, makanan sudah tersedia, gitu ya, apa-apa bisa dengan santai dan tenang dibandingkan harus ikut pelatihan seperti itu. Nah, nilai-nilai itulah yang kita pengen tanamkan ke mereka, Mbak. Itu tadi dikhawatirkan kalau apakah cukup dengan waktu yang 14 hari kan, begitu mereka kembali lagi nggak taunya, ada orang tua, kembali lagi nih ke sifat yang lama kan. Tapi semoga tidak ya, Pak ya, dengan adanya pendidikan dari sini. Ya, harapan kita ya mereka berubah lah, ada perubahan untuk itu, dan setelah dia berubah, dia bisa menginfluence, mempengaruhi teman-teman di daerahnya, atau tidak mau lagi bergabung dengan kelompok-kelompok tadi gitu ya. Karena kalau kegiatan, kan kemarin saya dengar tuh ada kayak orang tua, oh dia nggak pernah masuk sekolah, kenapa? Dia begadang sampai pagi, bangunnya siang, jadi sehingga dia nggak sekolah. Kalau sekarang mau nggak mau dia pasti bangun pagi, terpaksa ikut kita sampai sore, sampai malam, udah capek, pasti tidur dengan cepat, karena besok pagi harus bangun lagi 4:30. Betul. Gitu. Nah, kalau tadi untuk pendidikan formal sendiri kan sudah mendatangkan guru dari luar ya untuk membantu proses pendidikannya agar tidak tertinggal begitu ya, Pak ya. Betul. Kemudian untuk pendidikan pembinaan bagi anak nakal ini sendiri, siapa saja personel TNI yang terlibat gitu? Apakah memang ada pendidikan khusus untuk TNI untuk menangani anak-anak begitu? Ya, jadi kan kalau yang di Rindam itu tadi saya bilang ada namanya Dodik Bela Negara. Itu mereka memang yang sudah berpengalaman untuk memberikan pelatihan-pelatihan baik kepada mahasiswa, pelajar, kan, kemudian karyawan. Dia sudah punya itu kira-kira untuk membina keterampilan ini programnya. Ini program paketnya sudah ada dia. Nah, tinggal kita menyesuaikan kebutuhan dari yang minta tadi gitu ya, stakeholdernya siapa. Oh, dia misalnya pelatihan untuk kewirausahaan mahasiswa, misalnya mahasiswa pelatihan butuh waktu sekian hari gitu ya, materinya A, B, C, D, E gitu ya. Jadi kalau untuk anak-anak nakal nih untuk meningkatkan kedisiplinan berarti materinya ini. Nah, kita juga tidak hanya sendiri gitu ya. Kalau kemarin yang di resimen Arben ini kan sudah ada dari Dinas Sosial, kemudian dari Kemendikbud juga ada, kemudian dari ada beberapa lah yang kita ikuti, termasuk juga kan kita mengikutkan Dinas Psikologi gitu ya. Terus guru-guru BK-nya juga kita ikutkan di situ untuk mengevaluasi serta melakukan pembinaan. Termasuk juga kita kan ada tadi saya bilang psikologi dan kesehatan jiwa. Dari situ kan kita melihat anak-anak ini kenapa sih kenakalannya kenapa gitu ya. Sehingga terapinya apa gitu. Kan misalnya tuh orang-orang psikologi, dokter jiwa gitu ya. Gitu kira-kira, Mbak. Tapi kalau sejauh ini informasi yang didapatkan, Pak, atau mungkin data yang didapatkan anak-anak yang sudah mengikuti pelatihan, apakah ada yang bermasalah atau yang mungkin sulit untuk ditangani begitu, Pak? Ya sampai saat ini kan karena baru mulai kan, nah, kita masih melihat perkembangan itu kan gitu ya. Nanti kan kalau nggak salah kan 14 hari itu, tanggal setahu saya
programnya tanggal 2 Mei sampai tanggal 14 Mei. Nah, nanti kita lihat hasilnya bagaimana gitu ya. Jadi kalau sejauh ini masih berjalan dengan lancar begitu ya Pak ya? Tapi paling tidak kemarin ketemu dengan orang tuanya itu nangis gitu kan. Karena setelah masuk di barak dia kan, masuk di tempat pelatihan itu, dia tidak, alat komunikasi nggak boleh dipakai. Dia tidak boleh punya yang HP. Ya, betul-betul murni fokus untuk pelatihan gitu. Nah, gitu. Jadi kan yang biasanya main HP, satu hari nggak pegang HP rasanya kayak mana itu kira-kira? Uring-uringan Pak. Uring-uringan pasti kan. Yang biasa main Mobile Legend kan, nah, gitu. Betul. PUBG kan, gitu kan gitu. Tapi terpaksa mau nggak mau gitu loh. Dan saya rasa ini nanti akan cukup efektif lah untuk untuk mereduksi lah. Kalau sampai 100% saya rasa agak, tapi kan upaya itu ada gitu. Mari kita coba bersama. Jangan dulu kita berstigma atau berapriori negatif bahwa ini pasti gagal melaksanakan HAM yang bagaimana yang dilanggar itu. Nah itu tadi dia Pak, ini Pak terkait dengan HAM ini kan tentunya banyak sekali pro dan kontranya ya, dianggap bahwa ini melanggar dengan HAM. Dari TNI sendiri seperti apa menanggapi ini? Ya saya rasa kan sekolah-sekolah boarding school pun menggunakan metode yang sama gitu. Ada SMA Taruna Nusantara, Pradipta Dirgantara, terus Krida Nusantara, Taruna Nala, terus semua sekolah-sekolah boarding school menggunakan metode seperti itu gitu. Faktanya hasilnya gimana? Nah, berapa menteri yang dari lulusan SMA Taruna Nusantara hari ini gitu ya? Bagus kan, disiplinnya bagus gitu ya. Saya juga lulusan dari SMA itu gitu loh. Bukan saya bilang bisa bagus, tapi memang itu saya rasakan perubahan tuh ada gitu. Yang tadinya saya tidak pernah nyuci baju, Mbak, saya nyuci baju pulang tuh. Ibu saya sampai nangis ngeliat saya nyuci baju sampai nyetrika baju sendiri gitu. Sebelumnya nggak pernah ya Pak? Nggak pernah, lempar itu aja gitu. Ya, gitu. Iya, semoga. Nggak pernah bangun jam 4.30, terpaksa bangun jam 4.30, tubuh tuh minta 4.30 bangun, azan, sholat, gitu loh. Ya gitu kira-kira Pak. Iya, memang kan banyak sekali orang tua yang justru menanggapi positif ini ya, banyak bahkan ada yang sampai ingin mengantarkan anaknya langsung gitu ke barak militer tersebut gitu, karena memang sudah kesulitan untuk menangani sifat dan sikap anaknya yang mungkin sudah mulai sulit diatur. Tapi memang ada juga tanggapan negatif dari warganet ataupun netizen yang dianggap bahwa ini kasihan dengan psikologi si anaknya ini. Dari pihak TNI sendiri gimana ini Pak? Ya sekarang gini kan, kalau untuk pelatihan itu, pertama yang harus kita samakan kategori nakalnya apa dulu. Nah itu nanti yang harus kita cek ya, kategori nakal itu apa gitu ya. Kemudian kedua, kan harus ada izin dari orang tua. Oh ya. Kalau dari orang tua sendiri, yang bersangkutan sendiri mengizinkan, terus kenapa yang harus ribut gitu? Iya betul. Gitu. Yang orang nggak kenal harus ribut. Orang tuanya mengizinkan karena orang tua sendiri sudah hopeless untuk membina anaknya. Dengan ada program dari pemerintah daerah provinsi Jawa Barat ini, dia oke Pak, saya serahkan anak saya untuk dibina kan gitu ya. Oh oke. Jadi sejauh ini ya memang masih banyak orang tua yang ingin mengantarkan anaknya ya untuk pendidikan di sini ya Pak. Saya mewawancarai namanya Pak Dadang sampai nangis dia Pak, bahwa dia pengen anaknya baik. Kami serahkan, kami percaya pada TNI dan pemerintah provinsi Jawa Barat untuk membina anak saya. Saya yakin anak saya bisa menjadi lebih baik. Nah itu orang tuanya langsung ya, biologis. Ini kalau berbicara soal anggaran, ini kan kembali lagi Pak, tentunya ini kan TNI hanya bisa menerima begitu kan ibaratnya tuh amanat dari Pemda. Anggarannya sendiri kan tentunya tidak kecil begitu untuk membina puluhan anak yang di barak militer sendiri. Ini dari mana Pak? Ya. Karena yang mempunyai program adalah pemerintah provinsi, berarti ya pemerintah daerah provinsi Jawa Barat lah yang membiayai itu. Berapa besaran anggaran kita tanya kalau pemerintah provinsi Jawa Barat kan gitu ya. Yang jelas kan daripada misalnya anggaran itu terbuang-buang untuk yang lain, ini kan program yang bagus untuk mensejahterakan rakyatnya, mengarah ke sana lah kira-kira. Ada solusi untuk mensejahterakan rakyat. Nah itu saya rasa kita cukup apresiasi lah terobosan-terobosan seperti ini. Jadi memang sudah ditanggung oleh pemerintah daerah ya untuk hal ini ya gitu. Jadi berapapun nanti anak yang akan mengikuti pendidikan di barak militer ini, ya mereka yang menanggung begitu ya Pak ya. Makannya. Iya betul. Kan kalau ada di situ. Kita masih akan berbincang-bincang lagi nih Pak. Kita akan kembali lagi ya usai jeda berikut, tetaplah bersama dengan One on One.